Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Hikmalia, SD SPD NPD, CGP 105, Fasilitator Ibu Yetri Fatri Dewi, pendamping Ibu Kamila Harahap. Modul 3.A7 demonstrasi kontekstual pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Tujuan pembelajaran khusus yaitu CGP dapat mengambil keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang keempat paradigma dilema etika, ketiga prinsip dilema etika, dan 9 langkah-langkah pengujian keputusan pada konteks di sekolah asal masing-masing. Kita sebagai pendidik seringkali dihadapkan pada suatu kondisi di mana kita mengalami dua pilihan yang sangat berat. Kita sebagai pemimpin pembelajaran diharapkan memilih keputusan yang tepat, yaitu benar vs benar atau benar lawan benar. Dalam modul ini saya mempelajari tentang dilema etika maupun bujukan moral, di mana dengan mempelajari modul ini kita dapat menyelesaikannya dengan menggunakan langkah-langkah pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Pertama, bagaimana mentransfer dan menerapkan pengetahuan di lingkungan sekolah. Ilmu yang saya dapatkan di program guru penggerak dalam mempelajari pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran akan saya transfer kepada rekan-rekan sejawat yang ada di sekolah melalui komunitas praktisi yang ada di sekolah dan lingkungan masyarakat di sekitar kehidupan saya dengan mengedepankan uji 9 langkah yang saya pelajari pada pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, di mana di dalamnya terdapat 4 paradigma dan 3 prinsip dilema etika. Karena apabila menyelesaikan masalah dalam mengambil keputusan harus dipertimbangkan matang-matang, penuh tanggung jawab sebagai pemimpin pembelajaran, di mana efektivitas pengambilan keputusan dapat diukur apabila dampak negatifnya lebih sedikit dan dampak positif yang ditimbulkan lebih banyak. Langkah-langkah yang saya lakukan untuk memulai pengambilan keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran, kita harus melakukan pemetaan terlebih dahulu ya terhadap dilema atau masalah tersebut, masalah yang kita hadapi. Memperhatikan apa kasus yang kita hendak selesaikan, masuk dalam dilema etika atau bujukan moralkah kasus yang kita selesaikan ini. Ketika kita telah mengidentifikasi bahwa kasus kita ini adalah dilema etika, maka harus ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam pengambilan keputusan, yaitu kita harus menggunakan rumusan 439. Apa itu 439? 439 itu adalah 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah. Kapan saya menerapkan langkah-langkah tersebut? Saya akan menerapkan 9 langkah-langkah pengambilan keputusan ini. Setelah saya mempelajari modul ini, saya akan selalu berusaha memecahkan masalah yang ada di sekolah dengan memperhatikan 9 langkah-langkah pengambilan keputusan yang ada di dalam modul. Jadi, dari mulai saya mendapatkan ilmu ini, saya akan mencoba mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Siapa yang akan mendampingi saya dalam menjalani pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran? Yang akan mendampingi saya dalam lingkungan sekolah adalah yang pertama sekali adalah kepala sekolah. Karena kepala sekolah adalah orang yang saling berperan di sini, ya, karena sangat besar perannya untuk mendampingi saya dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Kemudian rekan-rekan sejawat, ya, rekan-rekan sejawat mereka lah yang bisa mendukung pengambilan keputusan tersebut. Kemudian komunitas praktisi, dan yang terakhir adalah orang tua siswa. Bagaimana saya mengukur efektivitas dalam pengambilan keputusan? Kita bisa melihat dari hasil refleksi setelah mengambil keputusan dan bagaimana supaya semua pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Karena pengambilan keputusan yang tepat adalah kita mencari jalan keluar
bagaimana mendapatkan sebuah keputusan benar vs benar. Pengambilan keputusan yang tepat dalam pemimpin pembelajaran adalah pengambilan keputusan yang mampu menyeimbangkan dua pihak dan dua opsi yang ada dengan pilihan yang tepat, benar vs benar. Demikianlah materi modul pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran dengan menggunakan rumus 439. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Salam guru penggerak. Nope.